Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma Rohali dengan NIM 242104030004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sastra Arab di era Bani Umayyah. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nama Umayyah sendiri dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam yang merupakan kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah. Umayyah bin Abdi Asyam juga merupakan keluarga besar dari Bani Quraisy yang secara silsilah berarti Bani Umayyah juga memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW melalui kakek buyutnya yaitu Abdul Manaf. Peristiwa penting yang melatar belakangi berdirinya Bani Umayyah yaitu Perang Siffin, yaitu perang antara golongan pengikut Ali dengan Muawiyah, yang mana pada perang ini Muawiyah ini ingin menuntut tentang pembunuhan khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, selain perang Siffin, peristiwa yang melatar belakangi berdirinya Bani Umayyah sendiri yaitu adanya perjanjian damai antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah yang dinamakan dengan Amul Jamaah, yang mana pada perjanjian ini Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan atau kekhalifahan Islam kepada Umayyah agar tidak menyebabkan perpecah belahan antar umat. Nah, sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan ini mendirikan Bani Umayyah, Muawiyah juga merupakan gubernur Syam. Bentuk pemerintahan pada Bani Umayyah ini berbeda dengan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang mana pada masa Bani Umayyah ini bentuk pemerintahannya yang awalnya demokratis berubah menjadi feodalisme atau kerajaan. Pusat pemerintahan Bani Umayyah ini terletak di Damaskus. Hal ini karena Muawiyah sebelumnya telah lama memegang kekuasaan di sana. Makanya pusat pemerintahannya terletak di Damaskus karena agar lebih mudah untuk memperluas dan menjalankan pemerintahan di dalamnya. Adapun kondisi politik pada masa Bani Umayyah ini sangatlah dinamis dan banyak juga tantangannya, antara lain tantangan di dalam internal maupun eksternal. Seperti pada masa Bani Umayyah ini adanya pergolakan internal yang terjadi karena adanya pemberontakan dari kelompok-kelompok Syiah atau pengikut Ali dan juga pemberontakan dari kaum Khawarij atau kelompok yang menentang dinasti tersebut. Selain itu juga adanya ketegangan antara Arab Utara dengan Arab Selatan, yang mana mempengaruhi stabilitas politik pada masa tersebut. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, sistem pemerintahannya adalah turun-temurun, yang mana berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, karena sistem pemerintahannya yang berubah ini, munculnya kritik dari berbagai pihak pada masa tersebut. Tetapi juga sistem pemerintahan yang turun-temurun ini juga dapat memperkuat struktur pemerintahan dan dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Buktinya pada masa Bani Umayyah ini, Bani Umayyah berhasil memperluas wilayah-wilayah kekuasaan Islam ke daerah barat seperti Spanyol dan daerah timur yaitu India. Nah, karena pada Bani Umayyah ini mereka berhasil memperluas wilayah dengan pesat, mereka juga menghadapi tantangan administrasi militer di dalamnya. Nah, pada masa Bani Umayyah ini juga mereka menerapkan sistem kebijakan Arabisasi untuk memperkuat kontrol politik pada masa itu. Nah, sistem kebijakan Arabisasi ini adalah sistem yang menjadikan bahasa Arab ini menjadi bahasa resmi di pemerintahan maupun administrasi. Nah, sistem ini juga mempermudahlah perluasan wilayah pada masa tersebut karena bahasa Arab dijadikan bahasa resmi. Tetapi juga menyebabkan ketegangan antara penduduk non-Arab seperti Persia dan Afrika Utara.
Adapun kondisi sosial budaya pada masa Bani Umayyah ini sangatlah dinamis dan mencerminkan adanya perpaduan dari tradisi Arab, Persia, Bizantium, dan daerah-daerah yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Nah, pada masa Bani Umayyah ini juga pada kondisi sosialnya itu adanya stratifikasi sosial, yang mana orang-orang Arab asli atau orang-orang Arab elit ini memiliki kekuasaan atau kedudukan yang lebih tinggi dari penduduk non-Arab atau Mawali. Nah, dari sinilah orang-orang Mawali atau penduduk non-Arab ini merasa tidak adil, sehingga menyebabkan ketegangan sosial diantaranya. Nah, adapun penduduk non-Muslim atau biasa disebut dengan ahlu zimmah. Nah, kenapa mereka kok disebut dengan ahlu zimmah? Karena mereka itu adalah penduduk non-muslim yang dilindungi, karena mereka membayar pajak khusus dan pajak tanah, sehingga mereka dapat perlindungan khusus dari pemerintahan pada masa Bani Umayyah tersebut. Di antara kondisi sosial lainnya, selain stratifikasi sosial juga adanya urbanisasi dan perdagangan, yang mana pusat perdagangan pada masa dinasti Umayyah ini terjadi di kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, dan Cordoba, yang mana kota-kota tersebut mengalami perkembangan pesat sebagai kota perdagangan, administrasi, maupun budayanya. Selain itu juga adanya jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga Asia Selatan yang semakin aktif dan membawa kemakmuran ekonomi pada masa Bani Umayyah tersebut. Selain adanya kondisi sosial yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada juga kondisi budaya yang terjadi, yaitu seperti seni dan arsitektur. Nah, arsitektur pada masa dinasti Umayyah ini terkenal dengan pembangunan monumen megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Kubah Batu atau Dome of the Rock di Yerusalem. Gaya arsitekturnya ini memadukan elemen Bizantium, Persia, dan juga Arab. Nah, selain arsitektur ada juga kaligrafi atau selain arsitektur ada juga seni kaligrafi yang berkembang pesat pada masa Bani Umayyah ini, terutama kaligrafi yang digunakan untuk menghiasi masjid dan untuk menyalin Al-Quran. Selain kaligrafi dan juga arsitektur, pada masa dinasti Umayyah ini juga adanya dekorasi atau motif geometris dan floral yang menjadikan ciri khas seni dekoratif dari Bani Umayyah sendiri. Selain kondisi budaya, seni, dan arsitektur, juga ada kondisi budaya tentang ilmu pengetahuan, yang mana pada masa Bani Umayyah ini pengetahuan mulai berkembang meskipun belum sepesat pada era Bani Abbasiyah. Nah, para ilmuwan dan cendekiawan dan juga cendekiawan pada masa Bani Umayyah ini mulai menerjemahkan karya-karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Selain itu juga studi astronomi, kedokteran, dan juga matematika mulai dikembangkan lagi, meskipun fokus utamanya masih pada ilmu-ilmu agama ya. Selain kondisi budaya tentang seni dan arsitektur, ada juga tentang ilmu pengetahuan, yang mana pada masa Bani Umayyah ini ilmu pengetahuan mulai berkembang walaupun tidak sepesat pada era Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah ini, para ilmuwan dan cendekiawan mulai menerjemahkan karya-karya Persia dan juga Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain itu, studi astronomi, kedokteran, dan juga matematika mulai dikembangkan, meskipun lebih fokus kepada pengembangan ilmu agama Islam. Kondisi budaya selain ilmu pengetahuan dan seni arsitektur, ada juga bahasa dan sastra, dan juga ada kehidupan religius. Nah, dalam bahasa dan sastra ini, bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan pemerintahan yang menggantikan bahasa sebelumnya seperti bahasa Yunani, Pahlavi, dan Koptik.
Nah, pada kondisi budaya ini juga adanya puisi Arab yang terus berkembang. Dan juga puisi Arab pada masa Bani Umayyah ini menjadi bentuk ekspansi budaya yang penting. Para penyair pada masa ini seperti Al-Farosdak dan Jarir terkenal sering menulis tentang pujian, satir, dan kehidupan sehari-harinya. Selain itu juga adanya kehidupan religius. Bani Umayyah dikenal fokus pada aspek politik daripada agamanya. Tetapi mereka tetap berusaha mempertahankan ajaran agama tetapi mereka tetap berusaha mempertahankan identitas Islam. Beberapa khalifah Bani Umayyah seperti Uman bin Abdul Aziz yang dikenal karena usahanya mengembalikan perhatian pada nilai-nilai Islam, termasuk memperbaiki hubungan dengan mawali. Nah, kritik terhadap gaya mewah dan sekuler beberapa khalifah seperti Yazid bin Muawiyah juga muncul dari kelompok agama. Selanjutnya adalah perkembangan syair dan para penyair yang ada pada masa era Bani Umayyah. Nah, pada masa era Bani Umayyah ini perkembangan syair ini termasuk pesat lah daripada syair pada masa Sadrul Islam. Nah, adapun syair yang berkembang pada masa ini ada 3 bentuk, yaitu syair al-Siyasi, syair an-Naqd, dan syair al-Ghazal. Syair al-Siyasi sendiri adalah syair yang bernuansa politik, yang mana pada masa itu syair bernuansa politik ini digunakan sebagai alat propaganda dalam kepolitikan. Yang menciptakan pertama kali syair tentang politik ini adalah Miskin al-Darimi, yang mana Miskin al-Darimi ini membacakan syair tentang politik di depan umum dan sebagai penggiring dalam pengangkatan Yazid sebagai khalifah pada masa itu. Salah satu contoh syair al-Siyasi adalah Qasidah al-Kumaits. Dua adalah syair an-Naqd atau puisi polemik. Puisi polemik ini merupakan puisi yang menggabungkan antara kebanggaan atau fakr, satir ataupun haja, dan juga pujian. Nah, puisi jenis ini mengajak kita untuk menghidupkan kembali fanatisme kesukuan dan juga keluar dari roh Islam yang melarang kita untuk saling membanggakan keturunan, harta, dan juga tahta. Sedangkan syair madzah atau syair pujian dan juga syair satir ini menjadi tradisi dan budaya masyarakat pada masa itu, sebagaimana syair yang dikeluarkan oleh Al-Farosdak, yaitu puisi kebebasan cinta yang tersebar di daerah perkotaan yang menceritakan tentang sifat-sifat tubuh serta petualangan cinta. Model kedua yaitu tentang puisi kesucian cinta atau qasidah udhuriyah yang tersebar di daerah pedalaman. Adapun penyair di era Bani Umayyah yang karyanya abadi adalah Al-Farosdak. Nah, Al-Farosdak ini merupakan penyair Basroh yang berasal dari kabilah Tamim. Nah, Al-Farosdak ini dikenal dengan gaya bahasa puisi yang berat. Nah, dalam sejarah sastra Arab, Al-Farosdak juga terkenal dengan puisinya yang memuji Ahlu Bait, khususnya Zain al-Abidin Ibnu al-Husain. Al-Farosdak ini sering juga terlibat dalam perdebatan puisi dengan Jarir dan juga Al-Akhtal. Puisi Al-Farosdak yang menonjol adalah tema kehormatan, keturunan, dan kemuliaan orang Arab. Selain Al-Farosdak, ada juga Jarir Ibnu Atiyah Al-Tamimi yang merupakan juga keturunan dari kabilah Tamim ya. Nah, Jarir ini dikenal sebagai penyair paling cerdas dan produktif di era Umayyah. Ketenarannya ini muncul melalui kompetensi puisi Naqaid yang diikutinya bersama dengan Al-Farosdak dan Al-Akhtal. Jarir ini memiliki kemampuan luar biasa dalam penulisan puisi sindiran, pujian, dan juga cinta. Bahasa puisi yang digunakan oleh Jarir ini sedikit bertolak belakang dengan gaya puisi yang digunakan oleh Al-Farosdak. Jika Al-Farosdak gaya penulisan puisinya dengan gaya berat,
Nah, sedangkan Jarir ini menggunakan gaya penulisan puisi yang lebih lembut, retoris, dan juga sering digunakan untuk menyampaikan kritik sosial terhadap lawannya. Nah, selain Al-Farodak dan Jarir ini juga ada Al-Akhtal At-Taghlibi. Al-Akhtal merupakan penyair Kristen Arab dari suku Taghlib yang hidup di wilayah Syam. Ia menjadi penyair resmi Istana Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sebagai penyair politik, ia menulis puisi-puisi madisiasi untuk Bani Umayyah serta menyerang lawan politik seperti kaum Khawarij. Nah, gaya bahasa penulisan puisi yang digunakan oleh Akhtal ini adalah klasik, penuh metafora dan juga menggambarkan kemegahan istana. Nah, selain ketiga penyair di atas, ada juga Umar ibnu Abi Rabi'ah yang berasal dari keluarga bangsawan Quraisy di Mekah. Ia dikenal sebagai pelopor Ghazal Hijazi, yaitu puisi cinta urban yang menggambarkan perasaan pribadi dan kehidupan sosial kaum di Mekah. Puisi-puisi yang diciptakan oleh Umar bin Abi Rabi'ah ini menampilkan kisah cinta, dialog, dan suasana romantis di sekitar Ka'bah. Umar bin Abi Rabi'ah ini juga menjauhi gaya penulisan bahasa yang tribal dan menonjolkan individualisme. Selain itu juga ada penyair Jamil bin Abdullah Al-Udhri. Jamil ibnu Abdullah Al-Udhri ini berasal dari kabilah Quda'ah di Syam. Ia terkenal dengan kisah cintanya kepada Butaimiyah yang menjadi inspirasi utamanya dalam seluruh penulisan puisinya. Ia juga termasuk penyair aliran Ghazal Udhri, yaitu cinta suci yang menekankan kesetiaan dan pengorbanan. Puisinya ini menggambarkan cinta spiritual tanpa unsur sensualitas. Selanjutnya yaitu penyair Qais ibnu Al-Mulawah atau Majnun Laila. Nah, Qais ini berasal dari kabilah Amir di Najd. Ia dikenal dengan kisah tragis cintanya pada Laila binti Mabdi, sehingga dijuluki dengan Majnun Laila atau orang gila karena Laila. Puisinya ini menggambarkan penderitaan, kerinduan, dan pengorbanannya karena cinta. Karya-karyanya ini menjadi dasar bagi konsep cinta ilahi dalam tradisi sufistik. Selanjutnya ada penyair Al-Qumais bin Zaid Al-Asadi yang lahir di Kufah dan dikenal sebagai penyair politik yang berani. Bani Umayyah melalui kumpulan puisinya yang berjudul Al-Hasimiyah. Puisinya ini tidak hanya syarat makna politik, tetapi juga bernilai estetika tinggi dan menggunakan gaya bahasa yang kokoh. Nah, selanjutnya itu ada penyair Hasan ibnu Thabit Al-Ansari. Hasan ibnu Thabit ini berasal dari Madinah dan juga termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia dijuluki syair ar-Rasul atau penyair Rasulullah karena membela Islam melalui syair-syairnya. Walaupun hidup hingga pada masa Bani Umayyah, pengaruhnya masih sangatlah kuat. Nah, puisi-puisinya ini berisi tentang pujian kepada Nabi Muhammad, ajakan moral, dan juga kritik terhadap kaum musyrikin. Selanjutnya adalah bentuk prosa pada era Bani Umayyah. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, seni prosa Arab mengalami perkembangan pesat setelah berabad-abad didominasi oleh puisi. Nah, jika pada masa jahiliyah puisi menjadi media utama ekspresi sosial dan budaya, maka pada masa Umayyah ini prosa mulai mengambil peran penting sebagai sarana politik, dakwah, moral, serta administrasi pemerintahan. Nah, perubahan ini dipicu oleh peralihan sistem sosial dan politik dari kesukuan menuju pemerintahan monarki turun-temurun yang berpusat di Damaskus. Saat ini juga masyarakat Arab mengalami urbanisasi dan perubahan sosial besar. Kota-kota besar seperti Damaskus, Basrah, dan Kufah menjadi pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Nah, bersama dengan itu munculnya kebutuhan alat komunikasi yang tidak hanya indah seperti puisi, tetapi juga efektif dan argumentatif, baik untuk kepentingan politik maupun agama.
Selain itu, perkembangan lembaga pemerintahan atau diwan dan korespondensi negara atau risalah mendorong lahirnya prosa birokratis yang memiliki nilai sastra tinggi. Nah, hal inilah melahirkan berbagai bentuk utama prosa. Yang pertama yaitu prosa politik dan administrasi. Perkembangan pertama dan paling nyata dari bentuk prosa pada masa Umayyah adalah dalam bidang administrasi pemerintahan. Nah, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan pusat pemerintahan di Damaskus, ia juga membentuk lembaga resmi untuk urusan korespondensi, yaitu Diwan Ar-Risalah, yang dipimpin oleh para penulis dan sekretaris negara. Nah, salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Abdul Hamid bin Yahya Al-Khatib yang wafat pada tahun 750 Masehi. Nah, ia dianggap sebagai pelopor gaya prosa Arab klasik. Tulisannya menggabungkan ketelitian administratif dengan keindahan retorika sastra. Yang kedua ada prosa keagamaan dan dakwah. Prosa keagamaan muncul sebagai respon terhadap kritik ideologis antara berbagai kelompok Islam seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, dan Umayyah sendiri. Banyak ulama dan orator menggunakan prosa sebagai sarana dakwah, nasihat moral, dan juga peringatan spiritual. Salah satunya adalah Hasan al-Basri, yang dikenal sebagai ulama besar, orator, dan juga seorang sufi, yang mana awal pidatonya dan surat-suratnya ini menjadi contoh agung prosa moralistik Islam awal. Gaya bahasa yang digunakan oleh Hasan al-Basri ini adalah bahasa yang padat, penuh hikmah, dan juga memadukan keindahan sastra dengan keislaman. Dalam Encyclopedia of Arabic Literature, prosa pada masa Bani Umayyah ini mencerminkan perahlian sastra dari sekedar hiburan menjadi instrumen moral dan keilmuan. Nah, selanjutnya ada prosa hikmah dan filsafat. Nah, menjelang akhir kekuasaan Bani Umayyah ini muncullah kecenderungan penulisan prosa yang berbentuk dengan hikmah atau kebijaksanaan dan filsafat moral. Nah, tema-tema seperti kefanaan dunia, keadilan, dan juga kebenaran menjadi bahan renungan para penulis. Nah, walaupun sebagian besar karya ini berkembang pada awal masa Abbasiyah, tetapi prosa sudah tampak pada masa Umayyah melalui surat-surat bijak dan penuh moral. Nah, berdasarkan dari pembahasan saya sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa sastra Arab pada masa Bani Umayyah, yaitu pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, merupakan fase penting yang menandai transformasi besar dalam sejarah sastra Arab Islam. Nah, pada periode ini, sastra tidak lagi hanya berfungsi sebagai ekspresi kesukuan dan hiburan seperti pada masa jahiliyah, tetapi juga menjadi alat politik, dakwah, dan refleksi moral masyarakat Islam yang sedang membangun peradabannya. Secara keseluruhan, sastra pada masa era Umayyah ini tidak hanya menjadi wadah ekspresi estetika, tetapi juga instrumen ideologis dan moral yang merefleksikan dinamika masyarakat Islam awal. Pada masa ini dapat disebut sebagai jembatan antara puisi spontan jahiliyah dan sastra intelektual Abbasiyah. Nah, di mana bentuk, tema, dan juga fungsi karya sastra mengalami sintesis baru. Nah, cukup sekian dari sedikit penjelasan saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.